Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A yang soleh-soleha. Hari ini kita sudah memasuki materi tematik tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua. Anak-anak, bagaimanakah kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, silahkan dibuka buku siswanya ya di halaman 115. Sedangkan di buku MPA ada di halaman 63. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini di antaranya yang pertama, perubahan wujud benda, kedua, satuan berat, ketiga, jenis garis dan warna, keempat, membuat es krim, dan yang kelima, peran yang ada di sekolah. Sudah siap anak-anak? Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang pertama. Adakah yang tahu macam wujud benda? Ya. Pembelajaran yang kemarin anak-anak sudah belajar ada 3 macam wujud benda. Apa saja itu? Ya, benar. Yang pertama, padat, kedua, cair, dan yang ketiga, gas. Perlu anak-anak ketahui bahwa wujud benda dapat berubah. Perubahan itu dapat terjadi jika dipanaskan dan didinginkan. Nah, kita lihat perubahan wujud dari salah satu benda yang ada di dalam video, atau bisa anak-anak lihat di buku siswa di halaman 118 dan di buku MPA di halaman 64. Anak-anak bisa melihat bahwa es batu akan berubah menjadi air jika diletakkan di tempat terbuka. Jadi terjadi perubahan wujud padat menjadi cair, ya, bisa mencair, meleleh ataupun melebur. Selain es yang dapat mencair ketika ditempatkan di tempat terbuka, ada salah satu contoh yang bisa anak-anak amati kaitannya dengan perubahan wujud dari padat mencair, yaitu yang akan anak-anak lihat di halaman 118. Di sini ada coklat ya anak-anak. Nah, coklat itu akan meleleh. Mengapa dapat terjadi? Ya, coklat meleleh karena menerima panas dari tangan kalian. Nah, ketika anak-anak memegang coklat ya, nah nanti akan terjadi perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda atau perubahan wujud padat menjadi cair. Nah, bisa disebut meleleh, mencair, ataupun melebur. Sekali lagi anak-anak, bisa kita lihat di dalam buku ya, ada 2 perubahan wujud padat menjadi cair. Yang diberikan contoh, satu adalah dari proses ketika es diletakkan di tempat terbuka ya, es batu itu
nanti kelamaan akan mencair. Dan yang kedua, coklat yang kita pegang ya, terkena sinar matahari, nanti lama-lama juga akan mencair. Nah, penyebutan dari perubahan wujud dari padat mencair bisa disebut juga mencair, meleleh, ataupun melebur. Jelas anak-anak? Kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Nah, kita lihat di sini ada perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda kita lihat dari padat menjadi gas. Nah, ini namanya menyublim ya. Nah, kebalikannya dari gas menjadi padat itu namanya mengkristal. Selanjutnya dari gas menjadi cair itu namanya mengembun. Kebalikannya dari cair menjadi gas ya anak-anak, ini disebut menguap. Kemudian dari padat menjadi cair itu namanya mencair. Sedangkan dari cair menjadi padat ini namanya membeku. Bisa anak-anak tulis ya di buku tulis untuk belajar di rumah dari perubahan wujud yang ada di video yang Pak Hamzah tampilkan. Selanjutnya kita akan belajar satuan berat atau massa. Pembelajaran yang kemarin sudah anak-anak saksikan ya dalam video sebelumnya. Pak Hamzah sudah mengirimkan contoh satuan massa ya anak-anak. Nah, juga dengan alat yang digunakan untuk mengukur satuan berat atau massa. Nah, bisa anak-anak lihat ya di dalam buku siswa di halaman 121. Nah, biasa dalam mengukur berat atau massa biasanya menggunakan satuan kilogram atau kg, gram atau gr ya anak-anak, dan atau ons. Sedangkan alat-alat yang digunakan bisa anak-anak lihat di dalam video ya, ada timbangan beras, ada timbangan buah, dan lain-lain. Nah, ada berbagai macam contoh-contoh timbangan yang digunakan sesuai fungsinya. Selanjutnya adalah jenis garis dan warna. Bisa anak-anak lihat dalam buku siswa ya di halaman 123 ataupun di buku MPA di halaman 65. Garis dan warna termasuk unsur rupa. Anak-anak, garis adalah goresan yang memanjang dan memiliki arah tertentu. Ada bermacam-macam bentuk, di antaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan masih banyak lagi. Ada berbagai macam warna, di antaranya merah, kuning, dan biru. Warna merah, kuning, dan biru disebut sebagai warna primer. Ya, sekali lagi, warna merah, kuning, dan biru ini disebut sebagai warna primer. Bisa anak-anak lihat ya di dalam buku siswa di halaman 124. Nah, itu di garis bawah ya. Nah, sebagai warna primer ya, berarti warna merah, kuning, dan biru. Dan untuk pengertian garis juga di garis bawah ya, dalam teks dialog antara Ana, Wayan, dan Togar. Contoh karya seni yang menggabungkan garis
bentuk dan warna. Anak-anak lihat ya, di dalam video ada 2 gambar, nah, perpaduan antara garis, bentuk, dan warna. Selanjutnya kita sudah memasuki pembelajaran yang kedua ya. Nah, pembuatan es krim. Anak-anak bisa lihat di buku siswa di halaman 127. Sedangkan untuk di buku MPA ada di halaman 67. Nah, dalam pembuatan es krim, nah, bisa anak-anak lihat ada alat dan bahan. Nah, sebelumnya kalian tentu pernah menikmati es krim ya. Ada berbagai macam rasa es krim. Es krim terasa segar jika dinikmati pada saat cuaca panas. Nah, anak-anak nanti bisa dicoba ya anak-anak membuat es krim ya. Sudah ada alat dan bahannya yang perlu disiapkan ketika membuat es krim. Kita lihat ya di dalam slide atau video. Yang pertama, 2 buah kantong plastik yang berperekat atau zipper. 1 berukuran besar dan 1 berukuran kecil. Kemudian handuk kecil atau sarung tangan. 3 300 ml krim atau susu atau santan segar. 4 2 sendok makan gula pasir. 5 6 sendok makan garam kasar. Dan yang keenam 2 mangkok potongan es batu. Untuk langkah-langkah membuat es krim bisa anak-anak lihat ya di dalam buku siswa di halaman 128. Silahkan ya, nanti hari Jumat ya anak-anak bisa praktek membuat es krim. Nah, nanti divideokan ya, supaya nanti bisa sebagai latihan anak-anak belajar membuat es krim. Nah, bisa juga di barcode ya di halaman 127. Di sini ada barcode TS, atau bisa anak-anak scan, nanti bisa disambungkan link ke YouTube melalui barcode dari 3 serangkai. Jelas ya anak-anak? Kita lanjutkan materi berikutnya. Peran yang ada di sekolah. Bisa anak-anak buka di buku siswa ya di halaman 130. Nah, sedangkan di buku MPA ada di halaman 69. Warga sekolah adalah semua orang yang ada di sekolah. Jadi warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, TU atau bagian pelayanan ya, terus kemudian tukang kebun, komite sekolah, dan siswa. Semua yang ada di sekolah merupakan warga sekolah. Bisa anak-anak lihat ya struktur organisasi dalam sekolah. Nah, kita lihat yang pertama dari kepala sekolah. Kemudian ada komite sekolah. Terus ada bagian keuangan ya. Kemudian ada Bapak Ibu guru. Kemudian ada penjaga sekolah, siswa, dan masyarakat sekitar. Nah, itu bagian atau struktur organisasi sekolah. Jadi setiap warga sekolah memiliki peran sendiri-sendiri ya. Kita lihat ya, dalam peran kepala sekolah paling utama adalah sebagai pemimpin di sekolah. Nah, perannya apa saja anak-anak? Ya, perannya
menyusun program kerja dan anggaran sekolah. 2. Mengatur kegiatan belajar mengajar di sekolah. 3. Mengatur penggunaan sarana dan prasarana sekolah. 4. Melaksanakan dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Itu peran kepala sekolah. Yang kedua adalah guru. Nah, guru ini adalah orang tua kita di sekolah. Nah, peran guru apa anak-anak? Ya, peran guru diantaranya mengajarkan ilmu kepada murid, menjadi wali kelas dan guru bidang studi, membimbing, membina, dan mendidik murid di kelas, kemudian melaksanakan administrasi kelas, dan yang terakhir menjalin hubungan baik dengan wali murid. Nah, sedangkan untuk peran siswa bertugas belajar dengan rajin, mematuhi dan melaksanakan tata tertib di sekolah. Nah, selanjutnya bisa anak-anak lihat ya untuk perannya di halaman 69 di buku MPA ya. Sudah lengkap dari kepala sekolah sampai penjaga sekolah ya anak-anak. Nah, sudah lengkap jelaskan baik itu peran setiap warga sekolah. Bisa anak-anak baca ya di buku MPA di halaman 69. Alhamdulillah untuk materi pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Kita sudah belajar pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua di tema 3, subtema 3. Untuk tugas hari ini, anak-anak bisa mempersiapkan ya untuk tugas prakarya ya, membuat es krim. Nah, silahkan disiapkan bahan dan alatnya. Dan untuk praktek di hari Jumat ya anak-anak belajar membuat es krim. Nanti dari proses pembuatan silahkan di video dan dikirimkan ke Google Classroom atau melalui WA ke Pak Hamzah. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.